Di desa Bikini Batem dengan luas wilayah 0,6 km persegi dengan penduduk tercatat 1.000 jiwa. Untuk potensi bencana di desa Bikini Batem berada pada wilayah rawan bencana. Dikarenakan wilayah desa Bikini Batem hanya berjarak 3,5 km dari pantai Gelagon. Warga di desa Bikini Batem terlihat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menghiraukan kembali bencana gempa bumi yang telah terjadi pada seminggu terakhir ini. Tim kesehatan bersama pihak BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hari ini akan melakukan penyuluhan di desa Bikini Batem mengingat telah terjadinya gempa 3 kali berturut-turut dalam seminggu terakhir yang berkekuatan 3-4 magnitudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga desa Bikini Batem. Pengumuman ini ditujukan kepada seluruh masyarakat desa Bikini Batem segera merapat ke balai desa untuk mengikuti sosialisasi dari tim kesehatan dan tim BPBD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Perawat Mary. Sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini saya didampingi oleh pihak BPBD akan menyampaikan sosialisasi tentang penanggulangan atau penanganan terhadap bencana gempa bumi. Karena sudah terjadi gempa bumi 3 kali berturut-turut di desa kita ini ataupun di seluruh tempat di sekitaran desa kita ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami meminta waktunya 10 menit untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bencana itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga, pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang jadi pertanyaannya, apa saja yang harus Bapak dan Ibu bahkan kita semua lakukan sebelum terjadinya bencana gempa bumi? Nah, yang pertama, kita kenali situasi rumah, wilayah, dan tempat tinggal kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wilayah desa Bikini Batem ini berada pada kawasan rawan terjadinya bencana, terutama gempa bumi. Yang kedua, kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau tempat kerja kita. Salah satu lokasinya atau lokasi titik kumpul yaitu di titik kumpul kita saat ini. Yang ketiga, bangunan-bangunan rumah yang sudah tidak layak atau yang sudah rentan harus segera direnovasi. Selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan atau menyimpan nomor telepon keluarga dan juga nomor telepon keadaan darurat seperti 119 atau 118. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan barang-barang yang mudah pecah dan terbakar. Usahakan diletakkan di tempat yang lebih rendah dan tertutup. Selanjutnya Bapak dan Ibu, siapkan barang-barang yang penting di dalam tas seperti dokumen-dokumen penting, P3K, lampu senter, makanan, minuman, siap saji, dan yang terakhir Bapak dan Ibu bisa melakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa, seperti menunduk, melindungi kepala, berpegangan, atau bersembunyi di bawah meja. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saat terjadi gempa, apa saja hal-hal yang harus Bapak dan Ibu dan kita semua lakukan? Jadi yang harus kita lakukan yaitu dengan cara berlindung di bawah meja atau lindungi kepala dengan bantal. Intinya Bapak Ibu, usahakan untuk melindungi kepala dari reruntuhan yang akan jatuh menimpa kepala kita. Kemudian
Jika ibu-ibu sedang memasak dapur, segera matikan kompor dan peralatan listrik yang ada untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika bapak ibu berada di luar rumah, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, atau gedung yang mungkin saja bisa rubuh. Kemudian, kenali bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan jika bapak ibu terjebak di reruntuhan. Nah, jika bapak ibu terjebak di reruntuhan, bapak ibu bisa melakukan cara menutup mulut dengan sapu tangan ataupun tak aja seperti kain yang ada dan membunyikan suara pada pipa atau dinding agar tim SAR dapat mendengar dan bisa memberi pertolongan dengan segera. Bapak Ibu, gempa bumi itu tidak dapat kita hindari. Namun dengan melakukan strategi-strategi yang sudah disampaikan tadi, semoga gempa bumi ini bisa kita siasati. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan bersama dengan pihak BPBD. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita dapat melaksanakan apa yang sudah dipelajari pada saat ini jika terjadi hal-hal yang kita inginkan seperti gempa bumi. Dan mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat ya. Sabtu 26 September 2022 pada jam 5.30 waktu Indonesia Timur, ketika warga sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba terjadi gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo. Banyak korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat karena tertimpa bangunan. 28 nyawa melayang dan puluhan rumah penduduk hancur berkeping-kepingan. Terlihat beberapa ruas jalan timbul kemacetan karena masyarakat yang bergerak panik dengan banyak tersebar isu terjadinya tsunami. Tak berlangsung lama, pihak BMKG berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Golagon dengan semua pihak yang terkait. Kemudian BPBD Provinsi juga menginstruksikan kepada BPBD Kabupaten Kota yang terkena dampaknya untuk mempermudah koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dan stakeholder yang bekerja dan bergerak di bidang kebencanaan untuk melakukan siaga bencana, yaitu dengan cara mengamankan dan mengeluarkan peringatan dini serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Pihak BPBD kemudian menginformasikan kepada masyarakat bahwa gempa tidak berpotensi tsunami dan meminta mereka untuk tetap tenang dan berkumpul di lapangan rumah sakit untuk menghindari dari runtuhan gempa pada pukul 6.15 waktu Indonesia Timur. Pihak BPBD bersama tim SAR, tim medis, dan tim evakuasi tiba di lokasi kejadian untuk melakukan bantuan. Kepala Basarnas melakukan briefing untuk para tim termaksud TNI Polri, tim medis, tim triase, dan tim evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perhatian, kita akan melakukan pencarian korban yang kemungkinan tertimbun di sekitar bangunan. Saya selaku Kepala Badan SAR Nasional menghimbau kepada TNI Polri dan tim kesehatan serta tim evakuasi untuk membantu proses jalannya penyisiran dan evakuasi pada lokasi kejadian. Saya harap seluruh tim dapat melakukan tugasnya dengan baik. Silakan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Setelah tim SAR mengevakuasi korban di lokasi bencana, kemudian tim evakuasi segera membawa korban ke posko pengungsian.
Terdapat 4 posko pengungsian yang dibagi berdasarkan triase in disaster. Posko berwarna hijau diperuntukkan kepada korban yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar. Posko berwarna kuning diperuntukkan kepada korban yang memiliki prioritas kedua setelah korban dengan warna hijau. Posko berwarna merah diperuntukkan kepada korban yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelamatan, dan posko berwarna hitam diperuntukkan kepada korban yang sudah meninggal. Di samping itu, warga juga terlihat berada di posko induk sebagai gudang logistik yang menjadi pusat layanan komando dan pusat data di posko pengungsian, dan terdapat pula beberapa warga yang turut berkumpul di lapangan. Tidak hanya itu, para relawan juga turut berperan dalam pendampingan mental pada kelompok rentan untuk mengurangi dan membantu memulihkan pengalaman traumatis akibat gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya baiklah Bapak Ibu, di sini saya perawat Sandy. Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berbelasungkawa terhadap korban yang terdampak oleh bencana gempa bumi, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan, dan semoga bagi warga yang belum ditemukan dapat segera dievakuasi. Amin amin ya robbal alamin. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan yang diberikan sebelumnya, kami akan memberikan penyuluhan terkait pemulihan pasca bencana gempa bumi yang sama-sama sudah kita rasakan dampaknya. Di sini kita meminta waktu Bapak Ibu sekitar 10-15 menit. Dan di sini kami bersama ahli gizi juga berkoordinasi masalah gizi terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Di sini kami juga menyediakan pemberian makanan tambahan sesuai dengan umur Bapak Ibu sekalian. Dokter dan juga perawat yang berkompetensi dalam konselor kesehatan jiwa sudah ditentukan, sehingga Bapak Ibu segera melakukan konseling dan juga intervensi psikologis, yang mana jika Bapak Ibu memiliki gejala seperti mudah emosi, mudah marah-marah, dan perasaan sedih yang berlarut-larut, sulit mengambil keputusan, dan sebagainya. Atau Bapak Ibu mendapati anggota keluarga yang memiliki gejala seperti itu harus segera dilakukan konseling kepada tim medis agar nantinya tidak berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Ya, mengerti. Baiklah, untuk penyuluhan hari ini kita cukupkan. Makasih Bapak Ibu atas waktunya, dan semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan segala fasilitas kesehatan yang sudah dibentuk di sini untuk mengatasi masalah fisik maupun psikologis Bapak Ibu. Kalau begitu, kami akhiri penyuluhan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih